Kali ini saya ingin membicarakan The Last Dance, seri dari ESPN Films dan Netflix ini mendokumentasikan karir Michael Jordan dengan berfokus pada tahun terakhirnya bersama Chicago Bulls. Saya sendiri di era 90-an itu sudah menjadi penggemar NBA. Nah, jadi tentang keadaan NBA saat itu, pemain-pemainnya, klub-klubnya, ya sudah cukup tahulah. Nah, juga tentang kehebatan Michael Jordan dan dominasi Chicago Bulls di era itu. Nah, jadi apa yang disampaikan The Last Dance tidak ada yang benar-benar baru buat saya. Kebanyakan sudah tahu sebelumnya, tapi dari film itu ada beberapa hal yang baru saya sadari. Nah, secara spesifik, saya itu adalah penggemar Detroit Pistons era The Bad Boys, yaitu Detroit Pistons era akhir 80-an sampai awal 90-an. Nah, Detroit Pistons itu pada era itu adalah back-to-back champion. Jadi 2 kali berturut-turut memenangkan champion, yaitu tahun 1989 dan 1990. Nah, seperti diceritakan The Last Dance, Detroit Pistons itu adalah rival dari Chicago Bulls dan Michael Jordan, tetapi akhirnya bisa dikalahkan oleh mereka. Menjadi penggemar Detroit Pistons itu membuat saya menjadi penggemar Michael Jordan yang sober dengan sedikit kadar sinis. Maksudnya, saya bisa menikmati permainan Michael Jordan, mengakui kehebatannya, tetapi tidak mendewakannya gitu. Maksudnya tetap melihatnya sebagai manusia biasa yang bisa kalah. Nah, kenapa begitu? Karena toh yang menunjukkan bahwa permainan Michael Jordan bisa diredam dan Chicago Bulls bisa dikalahkan adalah klub favorit saya, yaitu Detroit Pistons. Apa yang disampaikan The Last Dance yang saya sudah ketahui sebelumnya, pertama tentu saja rivalitas Chicago Bulls dan Detroit Pistons. Detroit Pistons sendiri adalah tim kuat dari wilayah timur pada akhir 80-an sampai awal 90-an yang berhasil menjadi juara NBA 2 kali berturut-turut. Nah, Jordan muda dan Chicago Bulls itu dikalahkan Pistons 3 kali berturut-turut di playoff dari tahun 88, 89 sampai tahun 90. Tetapi ketika Jordan sudah semakin matang permainannya, pada tahun 91 Jordan dan Chicago Bulls berhasil mengatasi Pistons di final wilayah barat, di final wilayah timur, dan di tahun yang sama juga untuk pertama kalinya menjadi juara NBA. Yang saya tahu belakangan adalah Detroit Pistons itu menjadi juara karena permainan bertahannya yang keras. Nah, permainan bertahan Pistons itu pada saat itu pada intinya adalah menghentikan pemain lawan untuk memasukkan bola ke dalam keranjang dengan segala cara. Nah, ini kita harus garis bawahi segala cara. Nah, apa yang pada saat itu sampai kepada saya, karena pada saat itu informasi belum berlimpah seperti sekarang, adalah Detroit Pistons itu bisa menjadi juara NBA karena teamworks-nya. Yang lucunya, kekurangan informasi itu membentuk selera saya dalam menyukai pemain dan tim-tim NBA gitu ya. Nah, dan karena Detroit Pistons itu dibilang menang karena teamwork-nya, waktu itu saya menilai Jordan sebagai pemain yang maruk dan Chicago Bulls sebagai klub basket yang terlalu mengandalkan bintang, yaitu Michael Jordan. Kalau yang dimaksud dengan teamwork itu maksudnya adalah mengeroyok pemain lawan, lantas ketika pemain itu jatuh ditimpa lagi oleh beberapa pemain lainnya, ya mungkin benar Detroit Pistons itu bisa memenangkan champion NBA karena teamwork.
Khusus untuk meredam kehebatan Jordan, Detroit Pistons itu punya strategi yang disebut Jordan Rules. Nah, itu dalam The Last Dance tergantung orang yang diinterview akan punya versinya yang agak sedikit berbeda masing-masing gitu ya. Tetapi pada intinya Jordan Rules itu jangan biarkan Jordan take off. Entah itu untuk drive gitu masuk ke dalam atau untuk jump shot. Dan kalau Jordan berhasil take off, jatuhkan. Nah, itu aturannya sesederhana itu. Apa yang dilakukan Detroit Pistons itu membekas pada Jordan sampai sekarang. Contohnya dia sampai hari ini masih tidak mau bicara dengan Isaiah Thomas, bintang Pistons saat itu. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya Detroit Pistons dengan permainan kerasnya itu ikut menempa Jordan untuk menjadi juara NBA. Karena ini konkretnya gitu ya. Setelah dibully oleh Detroit Pistons habis-habisan, Jordan merasa harus lebih kuat. Nah, itu dia lakukan dengan menambahkan porsi angkat beban pada latihannya. Nah, itu kelihatan dari bentuk tubuhnya. Jordan muda adalah Jordan yang kurus gitu ya, cungkring, tetapi setelah dia menambahkan porsi angkat beban pada latihannya, itu dia menjadi lebih berotot gitu ya, yang seperti yang mungkin kita sering lihat di poster-poster gitu. Yang kedua, Pippen itu kurang dihargai. Scottie Pippen seringkali dilihat dalam hubungannya dengan Michael Jordan. Biasanya orang melihatnya sebagai tandemnya Jordan gitu ya, seperti dalam ungkapan-ungkapan Jordan's number 2 atau Robin to Michael Jordan's Batman gitu ya. Jadi kalau Michael Jordan Batman, Robinnya itu Scottie Pippen. Nah, setelah saya menyaksikan The Last Dance, ternyata kurang dihargai itu bukan hanya dalam cara orang memandang dia, tetapi memang secara material gitu ya, dia memang kurang dihargai. Nah, itu terlihat dari kecilnya nilai kontrak dan gajinya di Chicago Bulls dibandingkan perannya gitu ya. Jadi untuk perannya yang besar yang membantu Jordan, jadi pembantu utama Jordan untuk memenangkan championship 6 kali, itu nilai gaji yang diperolehnya di Detroit di Chicago Bulls itu terlalu kecil gitu.